Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Nampaknya ya Rismon sudah mulai agak tertawa begitu kan ya. Karena sudah tahu bahwa Rismon ya sudah menandatangani kabarnya begitu kan ya, menekan soal perjanjian ya apa yang kemudian disampaikan oleh Adi Dermawan begitu, si pendukung-pendukung Jokowi. Rismon mengatakan bahwa akan tetap melanjutkan ya buku-buku yang ada. Tapi pertanyaannya sekarang adalah kalau memang sejak awal salah, ngapain kita harus rubah begitu? Dan sekarang Rismon sudah mendapatkan restoratif justice ya, sudah menekan ya di Kapolda kabarnya ya soal mendapatkan restoratif justice. Tapi begitu kan, si pendukung-pendukung Jokowi ya Adi Dermawan mengatakan jangan coba-coba Rismon ini bermain narasi. Salah satu syarat yang kemudian Rismon mendapatkan restoratif justice itu adalah menarik semua buku-bukunya. Ditarik begitu kan ya, ditarik buku-bukunya yang sudah beredar begitu. Akankah ini akan ada penelitian ya lagi begitu kan, yang kemudian mengatakan bahwa ijazah Jokowi itu asli? Ya Rismon mau ngapain tidak bisa ngapa-ngapain mereka. Ya kenapa? Karena sudah tahu begitu kan ya. Karena sudah tahu walaupun Rismon sudah mendapatkan restoratif justice, tapi kita lihat saja begitu kan ya. Omongannya Rismon ini sudah menghancurkan kepada dirinya. Apalagi begitu kan soal ijazahnya. Ah, ini ngeri-ngeri seram. Coba kita tonton ya apa yang disampaikan oleh Adi Dermawan. Seperti ini. Kami ini juga sudah menandatangani beberapa klausal perjanjian atau kesepakatan ya, yang diajukan ya, sekali lagi yang diajukan oleh Rismon Hasiholan Sianipar, dan itu sudah kami sepakati ya, bahwa pengajuan ini setelah kami baca klausal-klausal penting tentunya mengikuti apa yang disampaikan yang di draft oleh tim kuasa hukum ya, sehingga tim hukum juga tetap bersepakat dengan hal tersebut karena itu adalah satu rangkaian yang sama, sehingga yang paling penting adalah buku Jokowi's White Paper ya itu ditarik dari peredaran. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Gibran Endgame juga ya, karena itu memang karya daripada saudara Rismon. Nah, itu syaratnya ya. Syarat restoratif justice yang didapatkan oleh Rismon begitu kan ya, harus menarik semua buku-buku yang sudah beredar ya, termasuk Jokowi ya Sweet Paper begitu kan ya, Gibran Endgame. Nampaknya ya apa yang kemudian didapatkan oleh Rismon ini ya, nampaknya harus dibayar dengan karya-karya dia sendiri begitu. Ini kan pada akhirnya kan orang-orang akan terus membicarakan bahwa posisi Rismon itu sampai kapanpun tidak akan dipercaya begitu. Karena apa? Sejak awal dia mengatakan bahwa ijazah Jokowi palsu, tapi sekarang mau berubah begitu kan ya, dengan ijazah asli. Boleh misalnya seorang peneliti ini boleh salah, tapi tidak boleh berbohong. Kalau toh pada hakikatnya adalah seorang peneliti begitu kan, ya terdapat revisi yang ada, oke nggak ada masalah dapat revisi, tapi bukan menggagalkan teori yang sudah kemudian mengatakan bahwa ijazah Jokowi ini palsu. Lalu kemudian teorinya akan muncul bahwa ijazahnya Jokowi asli. Mana teori yang ada begitu? Boleh semua disertasi apapun penelitiannya boleh direvisi, tapi tidak seharusnya begitu kan ya, menggugurkan atau merubah kata diksi ya Jokowi, ijazah Jokowi palsu lalu kemudian berubah dengan ijazah Jokowi asli. Teorinya itu akan berubah, metode penelitiannya akan berubah, semuanya akan berubah. Kalau memang benar bahwa ya hasil dari penelitian secara forensik ya, maka kemudian ya akan diteliti kembali, lalu kemudian berubah hasil forensik itu. Ini kan pada hakikatnya ini bukan seorang ahli yang kemudian menunjukkan hasil dari metodologinya itu begitu kan. Nah, bukti secara empiris, data-data yang ada secara kuantitatif itu bisa saja gagal begitu kan ya. Gini-gini sedap, Mas. Coba kita dengarkan lagi ya seperti ini. Hasiholan Sianipar, sehingga merujuk pada klausal-klausal itu kami juga menyepakati bahwa saudara Rismon harus segera di BAP terakhir
untuk mencantumkan nih akan pengembangan hal-hal yang terkait dalang di balik pendanaan-pendanaan yang mungkin beredar dari moncongnya sendiri, mulutnya Rismon sendiri, ya itu harus dipertanggungjawabkan. Si Adi Dermawan ini kesel banget sama Rismon begitu kan. Nampaknya tidak terima begitu. Ya, yang keluar dari moncongnya Rismon. Ya, saking keselnya begitu. Karena apa? Karena dia sudah mengatakan jangan main-main narasi. Ungkapkan bohir di balik siapa dalam dugaan ijazah palsu itu. Ya, ternyata ini menjadi cikal bakal bahwa Rismon ini nampaknya sudah mulai hancur begitu kan ya. Sudah mulai hancur begitu. Ngeri sedap, Bos. Ngeri sedap. Coba kita dengarkan lagi ya. Semua karena saya juga nantangin tuh yang berani mendanai tindak pidana. Nah, itulah salah satunya begitu kan. Yang kemudian mengatakan, ayo dong keluar. Ya, ini kan menjadi pertanyaan penting sebenarnya begitu kan. Kalau Rismon mengungkapkan ini sebenarnya, kalau memang ada dana besar di balik ini semua, ungkapkan dong ke publik siapa di balik ini semua. Kan orang kan pasti menanyakan seperti itu begitu kan. Tapi orang-orang akan melihat bahwa kecerdasan dari seorang Roy Suryo CS dengan kawan-kawan mereka justru menertawakan Rismon. Karena apa? Kan hasil penelitian Rismon ini dianggap bahwa ini Rismon ini nampaknya main-main begitu. Coba kita dengarkan apa yang kemudian disampaikan oleh Rismon nih. Ya sebenarnya peneliti bisa salah, tetapi hasil penelitian itu tidak boleh dipolitisasi, dijadikan objek budak konten, dijadikan political motif ya mungkin untuk kontestasi, untuk menjadi pemimpin republik ini. Itu yang saya nggak terima, gitu loh. Terkait dengan tuduhan bahwa Rismon di bawah. Nah, itu kan. Padahal Rismon sendiri sudah mengatakan ijazah Jokowi itu dikatakan palsu begitu kan, ya. Dalam buku-buku yang sudah beredar, kenapa Rismon ini justru memakan kata-katanya sendiri begitu kan, ya. Nampaknya mau cuci tangan, padahal rekam jejaknya banyak. Rekam jejak dari Rismon yang mengatakan banyak sekali ya Gibran dianggap bahwa tidak lulus SMA. Terus kemudian ijazah Jokowi dianggap dugaannya palsu dan sebagainya. Itu banyak realitanya begitu kan. Dan bahkan begitu. Yang saya sesalkan itu adalah kenapa Rismon ini begitu ngototnya begitu setelah ada pihak-pihak tertentu yang kemudian menemukan dugaan bahwa ijazah dari Rismon ini salah satunya adalah dianggap tidak lulus S1, S2, dan S3. Dan ini dianggap bahwa ada permasalahan besar kepada Rismon. Nah, coba kita dengarkan lagi ya apa yang disampaikan Rismon. 20 miliar, coba tunjukkan 0 rupiah kok Rismon kesana kemari. Itu ya memang dana sendiri. Dan mereka yang sekarang menuduh saya membelot lah, mengkhianat lah. Apakah pernah mereka datang ke Solo, datang ke Jogja, ke UGM? Mereka nggak punya. Mereka orang datang di tengah jalan loh. Datang di tengah jalan, ada yang berburu konten, ya kan? Di tengah jalan kontennya selalu dengan itu. Padahal dia tidak pernah punya modal untuk mencari data, Nah, itulah salah satu yang kemudian kita diungkapkan oleh Rismon. Berarti kalau dikatakan bahwa siapa bohir di balik dugaan ijazah palsu, ya tidak ada. Buktinya adalah Rismon biaya sendiri. Kan itu logikanya. Logikanya kan seperti itu. Rismon biaya sendiri, ya menghabiskan dana sendiri, penelitian sendiri. Yang kemudian kita lihat hari ini, ya seandainya Rismon tetap melanjutkan, ya bersama dengan Roy Suryo, maka ijazah dari Rismon ini akan menjadi penentu apakah Rismon akan masuk penjara atau tidak begitu. Tapi Rismon pasti Roy Suryo pasti akan meminta data-data kepada pendukung-pendukung Jokowi dong begitu. Kalau Rismon misalnya diduga tidak lulus S2 dan S3 begitu kan. Kenapa? Ya gampang sekali. Ya bisa saja kedua-dua mereka saling serang dan salah satunya masuk penjara. Aduh, ngeri. Ya, ini persoalan-persoalan politik sebenarnya. Ini persoalan-persoalan politik. Nampaknya Rismon ini sudah mengatakan bahwa ini mencium aroma politik. Lah, semuanya ini kan berkonsep politik begitu kan.
Ya, makanya kalau tidak ingin terjebak dengan pola-pola itu, ya Rismond harusnya sejak awal tidak berpartisipasi ikut kepada Rismond. Kan itu kepada Roy Suryo begitu kan. Dan pada akhirnya muncul narasi-narasi di berbagai media sosial ngeri-ngeri sedap bos begitu kan. Nah, sekarang kabarnya restoratif justice ini sudah didapatkan oleh Rismond ya. Tapi SP3-nya masih belum menunggu, masih ada tanda tangan begitu kan ya. Ini salah satu syarat Rismond Siani perdapat restoratif justice itu tarik buku Jokowi Suite ya, buku Jokowi Suite Paper yang ini yang kemudian digaungkan oleh Rismond. Nah, banyak sekali komentar-komentar netizen. Masalah ijazah saja bisa seperti ini, hal mudah jadi ruwet. Publik itu mengerti kenapa tidak bisa P21. Kenapa tidak pernah mau pengadilan? Diduga bukti ya primer, ya ijazah asli belum kuat. Jadi mulai menghindari cari-cari framing-framing pengalihan isu, publik disuguhi dengan permainan-permainan terbaik. Haha, tak baik. Ini salah satu komentar begitu kan. Kalau semua buku ini ditarik oleh Rismond sebagai syarat, di mana syaratnya harus menarik semua buku-buku yang beredar, maka ini adalah kesalahan fatal dari seorang Rismond karena semua orang sudah mengkonsumsi, sudah mengetahui ya sebagai bukunya sudah berbentuk pengetahuan. Maka kemudian kalau ditarik lagi, ya ini gimana begitu kan? Artinya tidak sesuai dengan penelitian-penelitian awal. Ini tidak konsisten dengan penemuan-penemuan dan keilmuan yang ada. Nah, konsep keilmuan yang dilakukan oleh Rismond justru mempertaruhkan dirinya begitu kan ya, mempermalukan dirinya kepada publik. Ya, kita lihat saja begitu kan. Makanya yang saya katakan, ini ahli atau tidak. Sejak awal saya sudah melihat ya, apakah ini ahli atau tidak begitu. Nah, kalau memang ahli, oke lah, sejak awal sudah konsisten dengan buku-buku mereka. Tapi kalau bukan ahli, dia akan berubah-ubah begitu kan ya, berubah-ubah. Boleh Anda merevisi, tapi yang seharusnya yang sudah menemukan bahwa ijazah Jokowi itu adalah dianggap palsu, maka kemudian teori itu akan membantah dengan dirinya sendiri begitu kan. Metodologinya ya harus dirubah, semua penelitiannya harus dirubah, terus hasil penelitiannya sudah dirubah, ya data secara empirisnya sudah berubah, semuanya total berubah. Ya, kalau sudah ada teori yang baru, teori yang lama sudah nggak dipakai. Jangan digabungkan antara teori lama dengan teori baru, dimasukkan menjadi satu begitu kan. Ini kan pada akhirnya orang-orang tidak menemukan apa-apa begitu ya, tidak menemukan secara penelitiannya begitu kan ya, tidak menemukan apa data yang didapatkan itu begitu, dukung sana dukung sini atau berada di tengah-tengah. Nah, kesalahan awal dia mendukung terhadap bagaimana dugaan ijazah palsu Jokowi. Seandainya berada di tengah-tengah begitu kan, mungkin bisa. Jadi penelitiannya itu bukan soal mendukung kanan kiri begitu kan, tapi hasil penelitiannya murni dari real secara forensik di situ begitu. Ungkapkan kepada publik. Kalau di awal itu sudah diteliti bahwa itu adalah palsu, tidak mungkin akan berubah menjadi asli. Seharusnya kan itu logikanya. Metodologinya sudah salah begitu. Ini mau bagaimana lagi Rismond begitu. Makanya orang-orang akan terus membicarakan Rismond ini begitu kan ya. Kalau sudah mendapatkan tanda tangan ya berkas restoratif justice, sudah bebas, tunggu dulu begitu. Tunggu dulu, masih ada dong yang lain begitu kan. Siapa? Ya, kita lihat saja ya. Dengan dugaan-dugaan ijazah dengan sendirinya begitu. Coba kita lanjutkan apa yang disampaikan Rismond. Analisa apa lagi kan begitu kan. Dengan keluarnya saya dari RRT, saya mengatakan bahwa itu murni independensi saya sebagai peneliti. Saya tidak wajib, tidak harus untuk memberitahu Pak Roy Suryo maupun Bukti Pak, karena masing-masing yang ada di buku JWP, sekali lagi saya tekankan, masing-masing itu adalah pekerjaan independen tanpa ada koordinasi apapun, sekecil apapun tidak ada koordinasi. Oleh karena itu, masing-masing itu adalah tanggung jawabnya sebagai peneliti, ya kan? Jadi oleh karena itu, ya makanya saya tegaskan, janganlah sesekali lagi ini terjadi. Ini apa yang kemudian disampaikan Rismond itu sudah berbalik arah begitu kan ya. Kenapa Bang bisa mengatakan seperti itu? Anda misalnya boleh mau koordinasi dengan siapapun boleh. Sebagai seorang peneliti boleh begitu. Yang justru dipertanyakan hasil penelitian ya Rismond sendiri.
ya hasil penelitiannya seperti apa begitu kan. Bukan soal ada koordinasi dengan Rismon, dengan Roy Suryo, bukan koordinasi dengan nggak ada masalah begitu kan. Mau koordinasi dengan siapapun nggak ada masalah. Tapi yang justru buku yang sudah jadi pengetahuan itu menjadi bentuk pertanggungjawaban bagaimana ya soalnya ya soal buku-buku yang sudah beredar yang mengatakan ijazah Jokowi itu sudah diduga palsu. Lalu kemudian ada teori baru yang ditemukan Rismon misalnya dengan bahwa yang beredar itu ada bantahan baru bahwa ijazahnya asli begitu. Dan itu ada dua persepsi yang kemudian tidak konsisten dalam sebuah penelitian dan pengetahuan Rismon. Kan itu secara logika begitu kan. Ngeri. Coba dengarkan ya. Biarkan penelitian, proses ongoing, tapi jangan ditatapel, ya. Jangan diakselerasi dengan kepentingan politik. Saya punya alasan untuk saya menyatakan bahwa saya mencium aroma yang kuat ini untuk kepentingan politik. Makanya saya tidak mau jadi korban. Saya tidak mau jadi korban eksploitasi, ya kan? Oleh karena itu, di samping statement saya itu, maka saya akan pertanggungjawabkan, dan sekarang saya sedang menulis itu. Kalau ada pihak-pihak misalnya Pak Rosuryo atau Motiva yang mengatakan ini itu, ya silakan cari ahli lain. Nanti kita berargumentasi secara ilmiah dengan beradab gitu loh. Ya mungkin mereka akan menemukan respon lain yang setuju dengan pendapat mereka. Tetapi saya confirm fix setelah saya masukkan variabel terutama ya resolusi terhadap objek citra masuk. Nah itu, coba dengarkan. Sudah dimasukkan ya setelah dimasukkan variabel dan resolusi kabarnya begitu kan. Apakah itu berubah? Nah, apa yang kemudian dilakukan penelitian kedua oleh Rismon? Apakah sama ya apa yang kemudian dilakukan oleh buku Jokowi Sweet Paper itu begitu kan? Nah, ini kan pasti hasilnya sama. Ya, misalnya begitu kan. Misalnya ini yang diteliti ini, ya. Ini misalnya botol ini diteliti misalnya. Secara resolusi, ya, secara variabel, ya, sejak awal sudah mengatakan bahwa ini adalah warna biru, ya, warna biru. Tidak mungkin, ya, dia akan berubah warna, ya, kuning. Karena apa? Karena resolusinya sudah jelas, semua bentuk sudah jelas, ya, dari awal sudah diteliti itu. Nah, bagaimana untuk bisa menjadi kuning? Nah, ini yang kemudian, ya, seolah-olah hal-hal yang kemudian yang sifatnya seperti itu berubah jadi kuning tidak mungkin akan dibantah dengan suatu pernyataan kecuali ada pembenahan di dalamnya. Ya, kecuali misalnya bahan-bahan kimia yang kemudian dimasukkan ya. Nah, ini kan yang kemudian beredar. Artinya apa? Artinya ijazah Jokowi ini harus yang terbaru. Yang beredar-beredar yang sudah diteliti oleh Rismon ini warnanya sudah ketahuan. Ya, ketahuan misalnya begitu kan. Nah, baru ada ijazah baru mungkin akan diteliti oleh Rismon sendiri. Nah, inilah yang kemudian dianggap bahwa Roy Suryo ya akan melakukan bahwa apa yang dilakukan oleh Rismon ini ada dua persepsi pada akhirnya, ya kan? Sedangkan yang diteliti oleh Rismon ya oleh Roy Suryo kalau nggak salah itu yang beredar di Dian Sandi begitu kan. Nah, ini yang kemudian kita lihat. Kecuali nanti Jokowi memberikan ijazah aslinya kepada Rismon begitu. Ini ijazah saya. Coba resolusinya seperti itu. Nah, kalau memang sama, ya hasilnya warna biru juga, apakah akan dibantah bahwa ini adalah bukan warna biru atau warna kuning? Atau ibaratnya adalah bahwa yang dikatakan Rismon sejak awal bahwa dalam bukunya misalnya dikatakan dugaan ijazah Jokowi palsu, apakah berubah dengan asli? Bagaimana untuk berubah dengan asli? Teorinya bagaimana? Kecuali ada data baru yang kemudian didapatkan bahwa ijazahnya benar-benar asli yang diberikan kepada Rismon untuk dilakukan penelitian. Nah, itu kan seharusnya. Jadi tidak bisa Rismon dengan sebuah kata-kata besar yang mengatakan seolah-olah masyarakat percaya terhadap penelitian yang kedua. Masyarakat tidak bodoh sekarang ini, bos, ya. Masyarakat justru tidak bodoh begitu. Ini, udahlah Mon. Ini kata komentar netizen. Udahlah Mon, nggak usah banyak cakap. Ijazahmu S2 dan S3 Yamaguchi University tunjukkan ke publik itu asli apa palsu. Nah, selama ijazahmu sendiri belum jelas, lo mau cakap apapun kagak ada orang yang percaya. Benar juga begitu kan? Ini salah satu komentar-komentar dari netizen. Makanya yang saya katakan sejak awal ini gimana begitu kan ya?
apakah ini ada nuansa-nuansa ngotot seperti itu begitu kan. Nah, pada akhirnya walaupun ya kata netizen tadi begitu, walaupun Rismon ini ngotot ya, berbusa-busa keluar dari mulutnya begitu kan, ya belum bisa menggantikan apa yang kemudian sudah beredar ya soal dugaan ijazah palsu yang ada di dalam buku Rismon. Wajar si Adi Dermawan tadi begitu marah besar ya kepada moncong Rismon. Dia mengatakan seperti itu begitu kan. Karena jangan bermain narasi-narasi seperti itu, kata Adi Dermawan. Aduh, gagal ini Rismon ini. Aduh. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.